Indonesia, jangan main-main lagi. Kita mau ketemu Tuhan loh. Yuk kita ikuti ibadah sampai selesai ya. Selamat beribadah. Tante, Hai, Tante, ini udah waktunya loh kita untuk ibadah sekolah minggu. iya bener. Tadi kamu udah ingetin Kevin nggak? Udah Sam. Tante, tadi Yael sudah suruh Sam untuk ajak Kevin Tante. Tapi Samnya nggak mau Tante, Samnya malu karena Kevin kakinya pincang. Dia habis jatuh dari sepeda Tante. Dia malu. Iya Tante. Waduh, kenapa dia malu ya? Coba sih tak tanya di sini. Anak-anak, kalau kalian punya teman yang jalannya tidak sama dengan kita, kakinya pincang, tidak bisa jalan cepet karena sakit, malu nggak jalan sama-sama? Coba sih. Loh, ada yang bilang malu. Iya Tante. Oh, ada juga yang nggak malu. Gimana ya harusnya ya? Gimana Tante? Kita harusnya malu apa justru mengajak mereka ya Tante ya? Nah, itu harusnya kita ngajak mereka. Nggak usah malu kalau punya teman yang kakinya jalannya nggak sama dengan kita. Yang kakinya sakit, yang kakinya nggak bisa jalan cepat. Harus sabar ya. Iya, betul sekali Tante. Karena kita semua itu disayang Tuhan. Jadi kita juga harus sayang teman-teman kita Tante. betul. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita. Tuhan Yesus Telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk temannya satu-satu dan katakan, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Ayo, jangan semangat ya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan yuk. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Katakan kepada teman kalian, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Adik-adik, ayo sebelum kita mulai, kita berdoa ya. Ayo semuanya.
Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh beribadah kembali, semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Berhadiratlah Tuhan dalam ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oh, ternyata kita semua bersahabat ya Tante. Betul. Jadi kita nggak boleh harus pilih-pilih teman ya Tante. Kita harus saling menyayangi teman-teman kita semua ya Tante ya. Betul. Dan kita punya sahabat yang paling setia di saat kita susah, di saat kita senang. Siapa dia? Wah, siapa ya? Dia Yuk, Tante. kita nyanyikan bersama ya. Ayo teman-teman semuanya, kita bangkit berdiri ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa namanya? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Katakan siapa namanya? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Siapa namanya? Namanya Yesus. Iya, namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Betul. Namanya Yesus. Iya. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Yael, sebagaimana Tuhan itu sahabat kita, seperti mentega dan roti yang selalu melengket bersama-sama. Wah. Kita harus melekat bersama Tuhan. Wah, ayo semuanya kita mau ya mencontoh teladan Tuhan Yesus. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu. Iya, betul. Mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Ya, kita harus selalu bersama di dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu,
mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju, seperti mentega dengan roti. Ya Tante, ternyata bersahabat itu indah ya Tante. Iya, betul. Sebagaimana Tuhan sudah memberikan contoh kepada kita, kita harus bersahabat dengan semua orang, tidak boleh membeda-bedakan. Wah, jadi kita harus saling membantu, saling mendoakan, dan menyayangi semua teman-teman kita ya Tante. Betul. Dan kamu sama di mata Tuhan, tak ada yang beda, tak satu pun beda. Aku dan kamu sama di mata Tuhan, karena Tuhan Yesus sayang kita semua. Yang kurus, yang gemuk, terus yang pendek, yang tinggi, yang hitam, yang putih. Ya, semuanya disayang Tuhan. Betul loh, Tuhan tuh nggak pilih-pilih. Iya Tante, kita harus menyayangi semua teman-teman kita. Betul. Aku dan kamu sama di mata Tuhan, tak ada yang beda, tak satu pun beda. Aku dan kamu sama di mata Tuhan, karena Tuhan Yesus sayang kita semua. Yang kurus, yang gemuk, yang pendek, yang tinggi, yang hitam, yang putih. Ayo, semuanya disayang? Betul. Disayang Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa ya. Ayo bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Ajari kami Tuhan, melalui firman-Mu kami boleh saling menyayangi teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Buah Roh Kudus ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Halo, ketemu lagi sama Tante Rini. Anak-anak, tadi Tante Rini waktu mendengarkan kalian memuji Tuhan, waduh, semangat sekali. Seneng sekali loh Tante Rini dengernya. Terus tadi, waktu ada Sam, waktu pujian tadi, dia sebelumnya nggak mau ya ngajak Kevin untuk bareng ke gereja. Kenapa? Kenapa tadi? Iya, Sam malu punya teman yang jalannya nggak bisa cepat, jalannya lambat karena kakinya sakit. Wah, anak-anak, kalian masih ingat nggak di dalam firman Tuhan di sini ada loh orang yang juga kakinya itu sakit. Orang ini bernama
Mephibosheth. Dia ini anak dari Pak Yonatan, cucunya Raja Saul. Nah, apa hubungannya ya firman Tuhan hari ini dengan Mephibosheth yang gak bisa jalan dengan baik, yang kakinya itu cacat? Yuk, sama-sama kalian duduk tenang. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tidak ada yang boleh jalan-jalan ya. Yuk, kita dengarkan firman Tuhan. Israel adalah kerajaan yang besar dan paling kuat saat itu. Dan yang memimpin adalah Raja Daud. Anak-anak ingat siapa raja sebelumnya? Ya, ialah Raja Saul. Dulu, Saul pernah tidak suka sama Daud. Karena iri, karena melihat Daud bisa mengalahkan musuh berlaksa-laksa, banyak sekali. Dan Saul cuma sedikit. Mengalahkan musuhnya gak sebanyak yang dikalahkan oleh Daud. Karena benci dan iri ini, maka Saul sampai ingin membunuh Daud. Tapi anak-anak, walaupun dulunya Saul pernah tidak suka pada Daud dan selalu berusaha untuk mencelakainya, bahkan membunuhnya, Daud tetap sayang sama Saul. Daud tidak menaruh dendam. Daud tetap menghormati Saul. Suatu hari, saat Raja Daud sendirian, dia teringat akan Yonatan sahabatnya. Yonatan ini anak dari Raja Saul. Daud berteman baik sama Yonatan. Bahkan saat Saul membenci dan hendak membunuh Daud karena iri hati, Yonatanlah yang menolong Daud untuk pergi meninggalkan kota. Yonatan sudah menyelamatkan Daud. Dan Daud masih mengingat semua kebaikan-kebaikan dari Yonatan tersebut. Maka saat Daud menjadi raja, dia memerintahkan hambanya yang bernama Sifa untuk mencari apakah keluarga Yonatan masih ada yang hidup. Mengapa Daud melakukan hal ini, anak-anak? Apakah karena keluarga Yonatan ini kaya? Apakah karena keluarga Yonatan ini pintar, cakep? Tidak, anak-anak. Hal ini dilakukan karena Daud mengingat semua kebaikan Yonatan. Dia ingin membalas semua kebaikan Yonatan kepadanya melalui keluarganya. Setelah dicari kemana-mana ke seluruh penjuru kota, maka datanglah orang-orang membawa seorang anak laki-laki yang kakinya tidak bisa berjalan dengan baik. Anak ini diusung, dan ternyata dialah anak dari Yonatan yang bernama Mephibosheth. Dia seorang anak yang cacat, kakinya pincang, dia tidak bisa berjalan. Kasihan ya. Lihat, itu Mephibosheth yang kita cari-cari. Mana sih? Mana aku tidak melihat. Apakah itu anak yang ditandu itu, yang diusung? Iya betul, itu anak yang kita cari. Itu anak dari Bapak Yonatan. Dia namanya Mephibosheth. Ayo, kita bawa menghadap raja. Tuan, apakah saya akan dihukum? Saya akan dibawa kemana, Tuan? Jangan, Tuan. Saya jangan dihukum, Tuan. Shh, tenang. Kamu dipanggil Raja Daud untuk diberi hadiah. Sudah, jangan khawatir. Ikut saja ya. Wah, ternyata Mephibosheth ini
dibawa menghadap raja. Dia tidak dihukum, anak-anak. Dia mendapat berkat yang luar biasa. Dia dipanggil raja untuk mendapatkan berkat Tuhan melalui pemberian tanah yang dulunya milik Raja Saul. Bukan cuma itu saja. Sejak saat itu, Daud mengizinkan Mephiboset untuk duduk makan bersama dengan raja. Wah, bahagia sekali ya. Wow, luar biasa ya Daud itu. Anak, kita sebenarnya juga harus belajar seperti Daud. Daud tidak membalas orang yang menyakiti hatinya. Orang yang benci sama dia, dia tidak membalas. Walaupun Saul yang dulunya sudah pernah benci sama dia, bahkan sampai mau dibunuh, Daud tidak membalas. Bahkan kepada anaknya Saul, Daud ini berlaku baik kepada Yonatan. Dan kepada Mephiboset, cucunya Raja Saul, dia juga berlaku baik. Nah, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kalian semua anak-anak? Kita mau belajar ya. Tuhan itu sudah memberikan Roh Kudus di dalam hati kita. Nah, Roh Kudus yang ada di dalam hati kita ini akan menuntun kehidupan kita sehari-hari. Supaya kehidupan kita ini bisa berjalan sesuai dengan firman-Nya Tuhan. Supaya kita bisa mempunyai roh kebaikan. Nah, Roh Kudus yang ada di dalam hati kita ini akan menuntun hidup kita supaya kita mempunyai kebaikan. Kebaikan yang seperti apa sih? Kalau kita dijahatin sama orang, apakah kita harus membalas? No. Kalau ada orang yang usil sama kita, tahu-tahu bukunya disembunyikan, terus kita marah, kita membalas lebih jahat? No. Tidak boleh. Kalau tahu-tahu temannya memukul kita, nanti kita akan pukul. Begitu? Tidak ya? Karena Roh Kudus yang ada di dalam hati kita membawa kebaikan di dalam hati kita, membawa sikap kita yang dulunya bad, dulunya tidak baik menjadi good, menjadi baik. Wah, puji nama Tuhan. Siapa hari ini yang mau jadi anak baik? Coba angkat tangannya. Tante Rini mau jadi anak baik, mau jadi anak yang disayang sama Tuhan. Yuk, disayang oleh Tuhan. Semuanya mau berdoa sama Tante Rini ya. Yuk, kita akan berdoa, minta Roh Kudus memimpin kehidupan kita agar kebaikan senantiasa ada di dalam hati kita. Yuk, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Tuhan, biarlah Roh Kudus yang ada di dalam hati kami boleh memimpin kami untuk kami memiliki kebaikan. Agar dengan kebaikan ini kami boleh mengasihi orang lain, boleh mengampuni orang yang bersalah kepada kami, boleh mengampuni dan memaafkan orang yang menyakiti kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami percaya Tuhan memberkati kami semua dengan kebaikan-Mu. Amin. Oke, sampai bertemu kembali pada ibadah sekolah minggu GKGA minggu depan. Tuhan memberkati kita semua. Bye.